berikutnya nih Kang Haji terkait dengan visi misi dan mungkin kekhasan dari PO Aceh Mahadat ini seperti apa nih dibanding dengan yang lainnya? Oke, baik. Kami ini visi untuk perusahaannya sendiri terhadap karyawannya khusus pribadi ya. Kami meningkatkan biar mereka itu tambah menghormati dan menghargai sesama karyawan. Betul. Kebanyakan itu supir itu kalau di luar itu manggilnya itu sama supir itu iya, bong, karyawan gitu ya. Kami ini visinya untuk menghilangkan itu. Betul. Jadi dan misi kita pun juga akan menambahkan keimanan dan ketakwaan terhadap supir dan kita tidak hanya tidak hanya mengambilkan tenaganya aja dari ini, tapi kita dunia wal akhiratnya kita biar ini alhamdulillah juga visi kita ini dengan berjalannya dengan keagamaan keagamaan Islam ya, kita, spiritualitasnya lah gitu ya, kita mendapatkan lebih tambah barokah. Iya, alhamdulillah, jadi ada keberkahan ya. Keberkahan. Oke, terus ini kalau ditanya nih kira-kira kunci suksesnya apa nih gitu ya, yang dirasakan sendiri itu apa kira-kira kunci suksesnya, mungkin ada 2 atau 3 apa nih kira-kira nih? Yang pertama kita tidak lupa memohon doa kepada orang tua. Oh, berarti pertama orang tua ya, diinget-inget ya. Terus yang keduanya kita terhadap guru dan para guru kita yang sudah tiada, yang guru sudah wafat ya, kita berziarah kepada tempat yang sudah tidak ada, memohon untuk didoakan kepada cucu anaknya yang masih hidup, doa juga gitu ya. Betul. Dan yang ketiganya kita harus gigih, jangan yang utama sih itu ya, harus gigih ya. Jangan mudah menyerah gitu kali ya. Menyerah kita, maka optimis juga gitu ya. Optimis, di situ kerja keras juga gitu ya. Kerja keras, tidak boleh pantang mundur juga menghadapi rintangan apapun juga kita harus berat. Betul, namanya bisnis kan pasti banyak banget ini ya godaannya gitu ya, banyak godaan. Dan yang utamanya kita banyak bersilaturahmi kepada kawan-kawan kita dan tidak boleh sombong. Oh iya, dan betul. tidak boleh ini karena aib. Orang sudah itu karena aib. Karena tidaknya hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak meminta kepada orang ataupun benda-benda apa itu tidak boleh. Dibalikan menjadi muslim. Ya, oke, terakhir nih, kira-kira dengan pencapaian yang sudah ada seperti sekarang ini, obsesi apa nih, keinginan apa yang belum tercapai dan mungkin akan secara personal ataupun mungkin secara organisasi atau bisnis ini? Nah, kalau misalnya cita-cita harapannya kan kemarin itu begini, saya kenapa bisa jadi gede ini, kita mengembangkan usaha dengan pinjaman hutan. Oh, jadi Masya Allah. Saya titip untuk para pembaca buku ini, mulai dari tahun 2022 ini kami menjauhkan hutang, piutang dan ataupun modal dari pinjaman, karena pinjaman itu udah pasti kita harus dibayar, tapi usaha kita itu nggak pasti besok kita apakah masih bisa bekerja ataupun kita sakit, tapi hutang itu tetap makanya harus dibayar. Dia nggak tahu untung dan rugi, dia harus tetap ada. Sedangkan usaha ini kemarin kita telah dengan corona selama 2 tahun, nggak jalan sama sekali, tidak dapat apa-apa. Yang ada pinjaman itu membengkak. Nah, disitulah kami berpikir keberkahan di situ. Kita berpikir di situ, oh ternyata benar kalau mengembangkan usaha dengan tetap dengan hutang itu cepat turunnya. Nah, karena kita nggak tahu stabil kita kan, namanya umur kita nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Kita akan mewarisi hutang ke anak tapi kalau untuk yang ini biarpun kita sedikit dengan modal sendiri, insya Allah ada goncangan di apa itu kita bisa kuat dengan menghadapi modal ya. Jangan terlalu nafsu lah ya. Iya, betul. Dulu saya nafsu bagus, tapi ya dengan cara gitu alhamdulillah kalau masih kita bisa bertahan. Cuman kan godaannya ada saat kita megang uang kita suka lupa dengan kulitnya gitu. Dengan baju kita pengennya penampilannya gimana, terus juga kita makannya gimana. Kehidupan kita ini berubah loh gitu. Nah, kalau misalnya dengan
modal dengan pinjaman kalau tidak berubah bagus, dalam arti dipakaikan untuk kemaslahatan. Benar ya, betul. Untuk Kedepannya mungkin dari sisi tempat atau mungkin dari sisi bis ada mau nambah atau mungkin mau usaha apa lainnya gitu. Itu pasti sifat manusia ya. Saya cita-cita ada 333. Jadi ada 333 ya. Ya, 333 kata kita sih pastilah itu masih manusia, cuman kita serahkan lagi ke masyarakat lagi yang menentukan Allah ya. Betul, yang penting tadi udah usaha gitu ya. Kita usaha, kita udah ingin menambah, ingin banyak, tapi kita balik lagi ke Allah. Kalau memang Allah telah mengizinkan saya untuk mengurus bis ini dan bisa mengembangkan, mengkaryakan anak-anak, membuatkan lapangan pekerjaan, ya Allah mengizinkan. Ya betul, insya Allah ya. Akan lebih banyak lagi gitu. Cuma Okay. paling sulit itu kita menghadapi sumber daya manusianya. Ternyata supir itu keinginan dari kantor begini, ternyata dia lain cerita begitu. begitu. Nanti masuk ke manajemen SDM-nya gitu ya. Gitu ya. Satu lagi terakhir nih agak sedikit rahasia mungkin gitu. Sebenarnya berapa sih ininya istilahnya itu aset per bulannya itu pendapatannya sekitar kisaran berapa tuh kalau Kita ngomong dari satu bis aja ya, tinggal dikalikan aja. Kalau satu bis itu kita harga sewa dalam kota aja kan sekitar kita bongkar aja ini, kita berbagi ilmu ya. Dalam kota itu Bogor, Jakarta itu sekitar 3 juta. Kalau luar kota itu kayak Bogor, Banten atau Bandung itu 4 juta. Terus kalau misalnya Bogor, Cirebon itu 4.500.000. Nah itu kita ambil simpelnya aja, 40% untuk biaya operasional, yang 60% masuk ke kantor. Nah yang 60% kita tinggal dipotong spare part, kita dipotong gaji karyawan, ya sekitar 25%. Yang masuk ya sekitar 35%. 35%-nya ya, tinggal dikalikan aja berapa bis gitu ya. Nah, terus juga sebulan itu yaitu kalau misalnya pelayanannya kita amanah, resik, rapi, dan bawahnya tidak ugal-ugalan, insya Allah yang pernah kita jalankan, saya pribadi itu sebulan itu yang kosong paling 3 hari. 3 hari ya. Itu lebih sisanya full ya. Sisanya full. Nah sesepi-sepinya dalam kondisi sepi itu sebulan 15 hari. 15 hari ya, tuh 30% sepi ya. Nah kalau sekarang lagi itu ya lagi rame ya. Kalau sekarang rame bahkan lagi liburan kan anak-anak ya. Itu bisa nyampe 3 hari nggak jalan. Iya betul. Cuma hari Jumat doang ya. Istirahat ya. 1 sampai ke Kamis itu. Iya pasti full ya. Oke baik, terima kasih ya. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.